Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa nusalli wa nusallimu ala rasul karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh, pejuang-pejuang tangguh yang senantiasa disayang, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala tiada kata henti mencurahkan berjuta-juta nikmatnya kepada kita. Ada dua nikmat yang kita sebagai manusia sering lupa. Sebagaimana Rasulullah bersabda, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang manusia sering lupa, yaitu yang pertama nikmat kesehatan. Yang kedua nikmat kesempatan atau waktu luang. Demi satu kata sehat, berapa ribu orang yang di rumah sakit di saat opnam itu semua doanya sama, yaitu minta apa Bapak Ibu? Minta sehat. Sementara kita yang sudah diberikan nikmat sehat dalam doa minta apa saja Pak? Wah, ya Allah ini nanti ya untuk ini mintanya macam-macam. Jadi satu kata sehat ini adalah nikmat yang sangat mahal harganya. Pernah ada seorang pasien yang sudah divonis, oh ini sudah kankernya stadium 4, ini harus kemoterapi. Nah, 5 kali kemoterapi, 1 kali kemo yaitu 20 juta. Berarti kalau 5 kali kemoterapi butuh dana berapa? 100 juta. Nah, maka ini saya mau tanya ke ibu-ibu. Ibu-ibu di saat jenengan disuruh pilih antara dikasih nikmat sehat sama dikasih uang 100 juta, pilih mana ibu-ibu? Sehat. Sekali lagi, ibu-ibu jenengan suruh milih antara dikasih nikmat yaitu rezeki 100 juta sama nikmat sehat, pilih mana? Bapak-bapak mireng sedaya nggih, ibu-ibu enggak butuh duit tapi hanya butuh sehat, ngoten nggih? Nah, nggih Pak Wahono, sing penting pokoknya istri sehat, ngoten nggih? Loh, pripun to Pak Ustaz? Maknanya betapa sehat itu sangat penting. Sehingga tanda syukur atas nikmat sehat, mari kita gunakan nikmat kesehatan ini mulai ujung rambut sampai ujung kaki untuk bersujud, untuk beribadah, yaitu untuk menyembah, kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kedua, nikmat kesempatan atau waktu luang. Kita bisa duduk di masjid ini, satu dikasih nikmat sehat, yang kedua masih diberi kesempatan waktu luang. Niki wau kula ngliwati Pasar Praja. Sing teng Pasar Praja niku sehat sedaya, nggih napa nggih? Tapi yang meluangkan waktu untuk sholat subuh berjamaah di masjid, di musola, kira-kira berapa persen Pak Wahno? Ada enggak 100 orang yang sholat itu? Ribuan para pedagang, para sales gitu, PSK, pedagang sel keliling, ribuan sing do antre teng Pasar Praja. Dari ribuan niku kinten-kinten nggih sing gelem salat subuh niku tiyang pinten, Pak? Pun nate pirsa napa dereng? Kula beberapa kali nek subuh jamaah teng Masjid Nurul Iman, ngene Kupang Kidul, teng ngene Masjid Baitus Salam niku paling hanya ya 3, 4, 5 orang, Pak. Masya Allah, ini kerisauan kita. Nah, maka hadirin, monggo, nikmat sehat, nikmat sempat harus kita syukuri. Sehingga Rasulullah bersabda, Ightanim khamsan qabla khamsin, gunakanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. 1, gunakan masa muda sebelum tua. 2, gunakan masa sehat sebelum sakit. 3, gunakan masa kaya sebelum miskin. 4, gunakan masa senggang atau sempat sebelum sempit. Dan yang terakhir, gunakan masa hidup sebelum mati. Dados kita niki di dunia ini semua serba sementara. Dados muda juga sementara, suatu saat pasti tua. Sehat juga sementara.
suatu saat pasti sakit. Ya, kaya juga sementara, suatu saat miskin. Ya, sempat sementara, suatu saat sempit. Hidup hanya sementara. Sehingga sering kita dengar, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat jelata mati, semua mati menghadap ilahi. Kinten-kinten nek enten tiyang mati niku enten mboten sing mati nggawa HP. Engko nanti kalau ditanya malaikat mungkar nakir, saya di video call ya, enten apa mboten, Pak? Enggak ada yang bawa, hanya kain kafan. Maka di saat kita kelak dipanggil oleh Allah, di saat orang meninggal dunia, ada 3 perkara yang akan mengantarkan kita ke pemakaman. Ajeng teng pemakaman, napa namine mriki? Pemakaman ini napa? Mosok ora apa? Nen? Teng pemakaman nggih niku kan Sukabumi, Balikpapan nggih. Di Balikpapan. Jadi hadirin, di saat orang meninggal dunia 3 akan mengikuti kita. Nggih. Anak pertama, anak istri gitu. Anis nggih, kedua niki mboten Pak Anis Mahbuhin nggih. Jadi di saat meninggal dunia itu ke pemakaman, anak istri nggih menghantarkan, kemudian harta benda juga menghantarkan, yang ketiga iman dan amal soleh. Setelah dimakamkan, maka yang 2 kembali, anak istri kembali ke rumahnya, harta benda kembali, mobil ke garasinya, mungkin pakaian-pakaian apa, kain kembali ke lemarinya. Tapi yang menemani kita di alam barzah, di alam kubur hanya yaitu iman dan amal soleh kita. Sehingga Rasulullah bersabda, idza matabnu adama in qata amalu ila min salas, shadaqatin jariyah au ilmin yungtabihi au waladin sholihin yat'ulah. Apabila anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputus semua pahala amal ibadahnya kecuali pahala dari 3 perkara. 1. Sedekah jariyah, 2. Ilmu yang bermanfaat, 3. Doa dari anak yang soleh, yang solehah. Dados hadirin, monggo maksud hidup kita di dunia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Urip ning alam dunya paribasan mampir ngombe. Dados kita di dunia adalah untuk beribadah, untuk mencari bekal. Nggih, Pak Jiwahono badhe tidak Jakarta. Maka sebelum masuk tol harus pun isi BBM, bensinnya pun full. Lajeng tengene kartune e-tol nika gitu, niku harus full. Nah, sehingga kalau mau masuk ke jalan tol kok sudah penuh semua, tangki penuh, saldonya sudah penuh, pripun Pak Wahono? Tenang, gitu. Tapi apa yang terjadi? Badhe masuk tol, gitu, padahal wis nyedaki abang, gitu, ngene tangki, wah, tekan tengah-tengah, pas nyun sewu dalan macet. Wah, mungkin enten eksiden teng tengah tol, bar niku rest area jauh, kentekan bensin. Nah, nggih kentekan BBM, badhe sengsara. Demikian juga perjalanan kita. Kita ini hidup di alam dunia ini adalah fase yang ketiga. Dulu kita di alam roh, di alam azali. Dan sebenarnya kita semua ini pernah bertemu, Pak. Kita semua pernah bertemu di alam roh, tapi jasadnya dereng enten, Pak. Oh, tadi kayak sesama roh gitu. Kita pernah berbaiat di hadapan Allah. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Tidakkah kalian mengakui saya sebagai Tuhan kalian? Ya, kami mengakui, kami bersaksi. Ya, sehingga kita niki anak-anak kita sering kita didik raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Ya, bahwasanya Tuhanku adalah Allah, Islam agamaku, Nabi Muhammad nabiku. Ini adalah untuk mengingatkan kembali. Rienteng alam roh sudah pernah bersumpah setia kepada Allah. Ya, kemudian setelah alam roh kita transit. Alam dunia niku alam yang nyata.
setelah di alam roh, rohnya sudah diciptakan oleh Allah. Kemudian sebelum kita dilahirkan ke dunia, karena dunia ini alam nyata, maka di alam nyata ini dalam perjalanan di dunia butuh yang namanya kendaraan. Dados hadirin, jasad kita, panca indera dan anggota badan ini ibarat kendaraan, roh itu sopirnya. Nah, maka di alam dunia ini, sebelum kita lahir di alam dunia, roh disiapkan kendaraan nih. 9 bulan 10 hari di alam kandungan, yaitu untuk menyempurnakan 2 mata, 2 telinga, mulut, hidung, tangan, kaki, semua organ tubuh. Begitu sempurna 9 bulan 10 hari lahir ceprol, maka alhamdulillah. Maka diingatkan kembali dengan dilantunkan azan telinga kanan, iqamah telinga kiri. Ini adalah untuk mengingatkan kembali kepada si ruh jabang bayi ini dulu pernah berbaiat Allah Tuhannya, ya. Nah, niki hadirin. Nah, sehingga kita saat ini di alam dunia ini adalah fase alam yang ketiga. Alam roh, alam kandungan, saat niki teng alam dunia. Kalau di alam kandungan untuk menyempurnakan jasad kita, terus apa fungsinya kita di dunia? Maka fungsi di dunia bukan untuk menyempurnakan, aduh lah kayak anakku kok lahir-lahir kok irungnya pesek. Wah, berarti neng alam dunia kok kudune dioperasi gen irungnya mancung. Wah, lagi kok malah aku lahir kok kulitnya ireng tunteng. Wah, kok kudune operasi plastik gen kaya Michael Jackson, ngoten. Wah, tidak harus demikian. Dunia itu bukan untuk menyempurnakan atau memperbaiki jasad fisik kita, tapi dunia untuk menyempurnakan, yaitu roh kita dibekali dengan apa? Wa tazawwadu fa inna khairazati taqwa. Maka carilah bekal, sebaik-baik bekal adalah takwa. Dados ing alam donya niki kita butuh butuh menyempurnakan roh dengan bekal iman dan amal soleh. Dalam perjalanan kalau naik kendaraan, mungkin naiknya mobil baru atau motor baru, begitu enten operasi lalu lintas, kira-kira menawi enten momen polisi niku sing pertama kali ditakoni niku mobile merek nopo, regane piro, nopo sing ditakoni rong perkara. SIM kalih STNK. Dados dalam kita berjalan di dunia, kalau naik kendaraan di jalan raya, yang ditanya oleh polisi donya niku SIM dan STNK. Demikian juga polisi akhirat sing jenenge malaikat. Benjang teng alam kubur sing ditakoni mboten jenengmu sapa, umurmu pira, bondomu pira, mboten. Tapi yang ditanya adalah 2 perkara, yaitu iman dan amal soleh. Lah pramila hadirin, inilah saat ini di bulan suci Ramadan, maksud tujuan puasa la'allakum tatakun, supaya menjadi orang bertakwa. Maka dengan takwa inilah sebagai sebaik-baik bekal dalam kita kelak akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah saat menika kita teng masjid niku ibarat nembe teng laborat. Ya. Dados masjid niki sebagai tempat kita untuk diklat, mendidik, melatih diri kita supaya menjadi insan yang bertakwa. Dados bulan Ramadan bukan hanya syahrul siyam, syahrul Quran, juga syahrul tarbiyah, bulan pendidikan pelatihan. Sehingga maksud tujuan puasa la'alakum tatakun, supaya menjadi insan yang bertakwa. Lah maka hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kembali seminggu yang lalu yang kami sampaikan bahwasanya masjid ini ada syaratnya, 5 kemakmuran, 5 pilar kemakmuran masjid. Fungsi masjid yang pertama sebagai baitullah, tempat kita beribadah. Masjid adalah rumah Allah, tempat kita bersujud kepada Allah. Yang kedua, masjid sebagai baitul mal, tempat kita menyisihkan zakat, infak, sedekah, hadiah, hibah, wakaf. Maka masjid ini ibaratnya sebagai baitul malnya. Ya. Yang ketiga, masjid juga sebagai baitul tarbiyah, tempat untuk mendidik, melatih anak-anak cucu kita. Yang keempat, baitul dakwah, tempat untuk kita menyerukan kebenaran, untuk amar ma'ruf nahi mungkar.
ya, dan yang kelima sebagai Baitul Muamalah. Ya, maka masjid ini adalah solusi segala permasalahan umat. Lah maka hadirin, beberapa waktu yang lalu kami mengadakan yaitu pelatihan daripada manajemen masjid, ya. Kita meniru, ya, kemarin narasumbernya adalah dari Masjid Jogokarian, Yogyakarta. Siapa yang pernah ke Jogokarian, Bapak-bapak? Sampun semua nggih? Nah, niki kula kasih hadiah niki buku manajemen Masjid Jogokarian. Jadi hadirin, Masjid Jogokarian ini sebagai ikon, sebagai proyek percontohan untuk bagaimana masjid ini Baitullah, rumah Allah. Allah la ta'khuduhu sinatu wala naum. Ya, dados Gusti Allah niki tidak pernah sare. Maka masjid ini betul-betul harus hidup 24 jam. Masjid sebagai jantung sebuah kampung. Ibarat jantung niki detak jantung harus gerak terus setiap detik. Cobi nek jantungnya kesel, waduh kula kesel, ya jantungnya kesel kok mboten berdetak cuma 1 menit mawon. Pripun kinten-kinten? Wah, iki ngalamat niki. Nah, maka hadirin, mari belajar dari manajemen Masjid Jogokarian. Masjid harus buka 24 jam. Ya, alhamdulillah teng mriko masjid sudah parkirnya, wifi, enten kopi gitu. Enten segala macam. Lah niki adalah untuk melayani. Sifatnya bahwasanya takmir masjid, marbot ini adalah sebagai pelayan, sebagai pegawai-pegawainya di rumah Allah. Maka dibuka yaitu PNS. Apa itu PNS? Penerus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang meneruskan estafet perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah maka hadirin, yang namanya takmir pelayan masjid ini sifatnya melayani. Masjid adalah rumah Allah. Siapapun yang rajin yaitu memakmurkan masjid ini adalah sebagai pegawai-pegawainya Allah. Maka janji Allah, ing tangsurullaha yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Ya, dan meneguhkan daripada langkah kaki kalian. Dados hadirin, monggo kita mencari bekal untuk investasi akhirat, perbanyak sedekah jariahnya, ilmu yang manfaat dan doa dari anak yang soleh. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, teng mriki disebutkan dalam manajemen Masjid Jogokarian, fungsi masjid di zaman Rasulullah yaitu sebagai pusat pendidikan, pengajaran dan pengembangan ilmu, khususnya Al-Qur'an. Yang kedua, masjid sebagai pusat peribadatan. 3, masjid sebagai pusat informasi masyarakat. 4, masjid sebagai tempat menerima tamu-tamu negara. 5, masjid sebagai ruang tunggu resmi tamu-tamu daripada Rasulullah SAW. Yang keenam, masjid sebagai pusat pengumpulan dan distribusi zakat, infak dan sedekah. Ketujuh, masjid sebagai tempat mengatur kegiatan masyarakat Islam. 8, masjid sebagai pusat pertolongan umat. 9, bahkan masjid juga sebagai rumah sakit di saat kritis. Zaman riyen napa melih teng zaman Nabi, dereng enten listrik, dereng enten bangunan megah, masjid niki juga sifatnya sebagai IGD, sebagai tempat yang untuk melayani, ya, gawat darurat. 10, masjid juga tempat menginap para musafir. Dados hadirin, musafir ini, ya, dados ngeten, masjid itu rumah Allah. Siapapun yang berkunjung ke masjid adalah sebagai tamu-tamunya Allah. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ini masjid yang 24 jam. Maka yang datang ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi sebagai duyufur rahman, sebagai tamu-tamunya Allah. Maka kita sebagai takmir, sebagai jamaah masjid, kalau ada tamu-tamu yang berkunjung ke masjid, berarti dia tamu-tamunya Allah. Maka kita sebagai tanda orang beriman, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah.
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tamunya. Hadirin, istilah tiang sepuh ngendika, nek kerawan tamu awake dhewe niki duweni kewajiban 3 perkara. Suguh, lungguh, gupuh. Ya, suatu saat kula sowan daleme panjenengan, Assalamualaikum, monggo waalaikumsalam. Maka yang pertama, jangan langsung pripun enten kersa napa mboten. Pertama yang harus kita tunaikan hak tamu adalah pertama dipun suguhi rumiyin. Lah niki kan poso-poso Pak Ustaz, nggih pun suguhane suguhi es seman mawon gitu. Disuguhi. Kalau dalam bulan-bulan yang selain Ramadan kita ambil satu gelas air walaupun hanya aqua air botol atau air gelas. Oh mungkin dia perjalanan sudah 1 jam 2 jam enggak minum air, sebelum dia bicara kita sodorkan dulu, kita suguhkan dulu minuman. Ya, suguh. Yang kedua setelah suguh baru lungguh nembe gupuh. Nah, pripun Bapak Ibu menawi nampi tamu nggih jenengan enten tamu kok langsung tamu pinarak, oh piye ana kersa napa? Ngeten. Maksud tujuan ngeten. Begitu rampung, oh ngono. Lah wis, sik arep ngunjuk napa? Oh pun mboten sah, niki pun selak arep ganti mriko. Nah, biasane nek kita niki kok suguhan kok terakhir, biasane tiyang kan selak kondur nggih napa nggih? Nek begitu tamu monggo pinarak ruwin nggih. Nah, nglebet etok-etoke kaya arep salin. Padahal kita langsung pun nyepake. Jika ke nek cara nyun wah ora napa-apa ya wis mung banyu putih mawon. Nek enten nggih nyun sewu biasane enten tamu ning ngene kula. Wah, kula krik nggih godhoke banyu termos panasi mumpal-mumpal lebokke melih langsung. Niki enten kopi, enten susu, enten teh, gitu enten jahe. Nanti biar tamu itu membuat sesuai seleranya. Kinten-kinten nek enten tamu disuguhi ngoten niku susah napa bunga? Seneng napa susah Bapak Ibu? Nah, dados nek bodho niku enten tamu napa wong 50, kula pun tak siapke termos nika, gula teh kopi monggo prasmanan. Sing damelke nek enten sing tamu kakung sing damelke garwane. Oh, selerane bapak niki nek kopine mungkin setengah sendok, gulane mung sak pucuk. Enten sing pengene kopine kopi wanas gitel, wangi, panas, legi tur kenthel. Wah, gitu. Dados inilah sebagai tanda orang beriman adalah memuliakan tamu. Nah, nggih. Niki, dados intine di masjid ya kita harus ramah kepada para musafir. Tapi Pak Ustadz musafir kadang sing pakaiane gembel terus ngeten-ngeten. Lah kita tidak tahu waliullah, orang-orang yang disayang Allah itu yang mana. Jangan melihat casingnya. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amal perbuatanmu. Nggih napa nggih? Dadi sing dipirsani mboten casinge lho Pak. Ning ati. Nggih, atine lan amal tumindake. Nah, nggih niki dados monggo ramah kepada musafir. Intinya jangan curigation, nggih, tapi secara administratif kados teng Joko Karyan nek kula ajeng mabit itikaf teng mriku setor KTP-ne. Mohon izin Pak Satpam, saya mau itikaf sini. Oh monggo Ustaz. Nah, KTP dipun tinggal. Ngoten nggih. Enten yang winganane kula wedal itikaf teng lantai 2. Begitu ajeng adzan subuh, waktu adzan subuh niku nggih kan nggih enten sing semalam dah tidur teng mriku, ternyata nyetater motore kalih enten napa keranjang teng burine terus ajeng kesah. Wah, ajeng wayah adzan kok malah lunga. Langsung satpam sini. Mau kemana? Wah, ini sudah adzan, sholat dulu baru pergi. Pripun Pak? Security tugasnya ora mung jaga keamanan, nggih dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Mosok masjid hanya tempat untuk tidur saja. Masjid juga tempat sholat. Nah niki. Nggih, dados niki pentingnya masjid harus ramah musafir. Nggih, maka betul-betul monggo masjid yang sudah megah secara konstruksi fisiknya supaya jamaahnya semakin bertambah, supaya ada daya magnetis orang cinta kepada masjid, monggo amalan-amalan masjid baik ritual maupun sosial harus sinkron. Ya tiang niku pengen dadi wong sing soleh.
Kepengin dadi wong soleh syaratnya ngiduan niku wau kesolehan ritual dan kesolehan sosial. Kesolehan ritual kita taat kepada Allah, jalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kesolehan sosial khairun nasi anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia ada yang menebar manfaat kepada sesama. Nggih. Hadirin ingkang dirahmati taala, lajeng di Joko Karya niki Masya Allah dalam manajemen keuangannya. Oh, pengeluaran 1 tahun berapa ini? Oh, listrik setiap bulan taruhlah sekian juta kali sekian bulan kali total umpama pengeluaran dalam 1 tahun 60 juta. Maka bagaimana supaya manajemen keuangan itu sudah tertata rapi? Maka dari 60 juta ini dibagi dibagi 1 tahun 12 bulan. 60 juta dibagi 12 enten pinten Bapak Ibu? 5 juta. 5 juta niku 1 bulan. Lah 1 bulan 4 minggu dibagi 4. 5 juta bagi 4 pinten? 1.250. Jamaah masjid ana wong pira? Ana wong 100. Nah, maka 1.250 niku wau setiap minggu niku kewajibane jamaah wong 100. Nah, nek dibingung 100 wong siji namung pinten? 12.500. Nah, setiap minggu setiap jamaah punya tanggung jawab tugas untuk nggih menika berinfak, ibaratnya nek cara teng RT iuran wajib. Nggih. Nah, biasanya pendak nika nek teng ngene kula teng kampung kan enten sloki nika Rp50 setiap malam. Lah saiki kagem infak masjid, jamaah masjid gen nyukupi gawe pengeluaran 1 tahun niku per minggu per jamaah cuma 12.500. Kira-kira akeh napa sithik? Nah, kan namung sekedhik. Lah nek seminggu kok mung 12.000 berarti ibaratnya sedina niku jenengan mung nyisihke Rp2.000. Kluthek 2.000 ping seminggu dadi kurang luwih 14.000 seminggu ping 4 ping setahun dados dalam setahun berarti 2.000 kali 360 hari kurang lebih setiap jamaah punya yaitu investasi nggih untuk berinfak kurang lebih 720.000. Tapi pripun seandainya satu jamaah Pak iurane jenengan 750.000 langsung disun 750.000 ngoten abot napa endeng Pak? Abot. Ning nek jenengan mung per hari cuma 2.000 abot napa endeng? Nah, monggo niki Pak Takmir belajar dari manajemen Joko Karyan niku kalau kepingin masjid mandiri, jamaah mandiri, monggo. Dari setiap jamaah harus punya tanggung jawab. Iki gawe listrike, gawe banyune, nggih gawe operasional. Ini saya harus ikut berinvestasi ken entuk sedekah jariyah. Engko nek aku wis mati tetep entuk angin sepoi-sepoi angin surgawi. Nah, nggih. Dados tidak harus secara nominal. Oke lho, wah sing langsung sekian juta, sekian ini mboten, tapi setiap kita juga harus punya investasi, punya andil. Jadi sedekah jariah ampun dipun berikan kepada orang-orang kaya saja, para konglomerat miliarder, tapi setiap kita harus punya investasi akhirat, sedekah jariah. Ahabul a'mali indallah adwamuha wa inqal. Amal yang dicintai oleh Allah adalah amal yang sithik ning ajeg. Nah, amal yang sedikit tapi istiqomah. 2.000 nih ajek pendak dino setahun dadi 720.000. Ngei langsung mak telepok 10 yuto nih mung seumur hidup mung sekali. Kira-kira apik sing pundi? Sithik ning ajek apa akeh mung sepisan? Nah, ngaten nggih, peluang bagi kita. Selanjutnya hadirin, ini dalam konteks manajemen keuangan. Nah, dalam untuk kemakmurannya Masjid Joko Karya niku membangun peradaban dimulai tunas-tunas muda. Dados Masjid Baitul Tarbiyah, Masjid Joko Karyan itu diawali anak-anak kecil enten Hamas, ya, himpunan anak cinta masjid. Lajeng mengke nek pun remaja RMJ, remaja Masjid Joko Karyan. Nah, lajeng mengke nek wis bar nikah nggih, pengantin baru enten Umida, nggih. Dados umi-umi
istilahnya istri-istri muda nggih, istilahnya setelah napa masa-masa dewasa masih isel tidak lanjut saking remaja wau alumni gitu, alumni remaja niku nggih enten. Terus mengki enten sing lansia nggih. Dados intinipun bagaimana seperti kita menanam sebuah pohon, nek kepengin wit ki manfaat tenan harus satu benih. Begitu benih kita tanam harus kita pupuk, kita sirami, kita siangi, dipageri, diproteksi. Lah mungkin semakin besar-besar gitu, batangnya semakin kokoh, dahan ranting dapat cabang-cabangnya dan ranting semakin banyak, buah-buahan akan lebat. Nah, dados niki butuh perjuangan. Nggih, butuh perjuangan yang kontinu. Ya, yang konstruktif terus menerus. Ya, nggih kembali ke wau ahabul a'mali indallah adwamuha wa ingqal, amal yang dicintai oleh Allah amalan sing sithik ning ajeg. Nah, nggih dados kontinu terus menerus. Nah niki lah hadirin, dados monggo terutama anak-anak TPA ibaratnya sebagai sawah sebagai ladangnya, masjid lumbung padinya. Hasil didikan di TPA, di madrasah diniyah, di pesantren inilah yang nanti akan memakmurkan masjid. Oh inilah seorang dai-daiyah, ini hafidh-hafidhah, ini anak yang soleh-solehah, inilah yang akan memakmurkan masjid. Ngaten Pak Bu nggih. Dados monggo nyun sewu tidak ada kata terlambat. Pak Ustaz kula pun tuwa, tidak ada kata terlambat. Walaupun tua umure ning kudu semangat muda. Wah, gitu. Ora tau sambat. Pripun, Pak? Dadi wong aja sok sambat nggih, Pak nggih. Allah takhafu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa takut, janganlah kalian merasa sedih. Sesungguhnya kalian pasti akan unggul jika kalian orang-orang yang beriman. Wong sing duweni iman uripe dijamin uman. Lan dijamin aman dunia akhirate. Amin Allahumma amin. Ngaten nggih pesen kula ampun sok sambat nggih Mbah. Aduh Pak Ustaz kula pun tuwa. Wah kula pun ngeten. Hadirin, intine setiap kita niki nggih monggo. Dalam kehidupan ibarat kita lari maraton. Lari maraton kurang lebih 40 kilo. Nek wis garek 100 meter mendekati garis finish pripun? Kira-kira loyo napa semangat? Masalah jodoh pati rezeki wis ditakdirke kalih Gusti Allah. Nggih, nek umur pun 50, umur 20 tahun, wah paling kok aku kaya Kanjeng Nabi, kek umur 20 telu pun mboten sah sedih. Justru aku delok kas wis arep dipanggil oleh Allah. Saya cinta kepada Allah, cinta kepada akhirat, cita-cita ingin masuk surga. Maka di saat dipanggil oleh Allah, bertemu dengan Allah, bertemu Rasulullah, masuk surga, semua siap? Pun siap napa dereng Bapak Ibu? Wah, sekedap Ustaz, anak kula tasih cilik, bojo kula isih ayu. Wah, Pak Nardi ngoten, waduh pripun niki. Jadi intinya kita ini dalam menghadapi hidup dan kehidupan harus penuh semangat. La tahzan innallaha ma'ana, janganlah sedih sesungguhnya Allah beserta kita. Nggih, dados wasipun monggo kita harus semangat dalam mencari bekal. Wa tazawwadu fa inna khairazati taqwa, sebaik-baik bekal adalah takwa. Nggih, dados bidamli pesen kula untuk anak-anak monggo harus kita pupuk sirami anak-anak remaja sini ya, bagaimana remaja ini ibarat tulang punggungnya. Ya, dalam visi kita wonge gagah ganteng gitu. Wah, Aderai atau Arnold Schwarzenegger gitu. Ning nek tulang punggungnya retak, pripun kira-kira? Nggih, bodyguard atau dia seorang binaragawan kok tulangnya kok retak ya, kecetit, aduh kan ngoten. Nah demikian juga lingkungan mriki monggo remaja nih, remaja tulang punggungnya syubbanul yaum rijal bil ghad, pemuda hari ini calon pemimpin di masa yang akan datang. Nggih, pramila mugi-mugi Masjid Al Amin ya, Al Amin berarti bisa dipercaya. Ngoten nggih insyaallah nggih. Jadi Masjid Al Amin harus bisa dipercaya, betul-betul masjid sebagai jantung lingkungan wonten Bukit Bawen Permai. Betul-betul masjid Masjid Al Amin yaitu betul-betul solusi segala masalah umat
dan masjid ini adalah untuk ibaratnya kalau wau laborat untuk menghasilkan ya nanti, yaitu hasilnya adalah sosok-sosok ya anak-anak yang soleh-solehah calon hafidh-hafidhah. Diusahakan setiap anak lulus TPA, Iqra sudah selesai dapat hafalan juz 30, juz 29. Dari anak SD sing lulus berapa hari ini? Tahun ini yang lulus ada 2 anak, 1 harus ada yang mau mondok. 4 anak lulus, 2 anak harus mondok. Karena nanti pulang itu betul-betul iki engko sing bagian nek sing bar kuliah dadi pinter, nanti ki calon ketua RW ne, iki engko sing bali saka pondok pinter napa bacaane apik, seorang hafid, ini calon ketua takmire, calon imame, calon khotibe. Ngoten nggih Pak Bu nggih. Dados antara keperluan duniawi dan ukhrawi harus tawazun, harus sinkron, harus seimbang. Makatenlah hadirin napa ingkang kula aturaken sebidah melih mugi-mugi Allah SWT tansah maringi kegiatan pertolongan dumateng kula banyak sami sehingga kita bisa istiqomah dalam ibadah, suatu saat dipanggil diberikan happy ending, husnul khotimah. Dan semoga Ramadan tahun ini betul-betul lebih baik dari Ramadan tahun lalu. Pasca Ramadan Syawal. Laisal id limal labisal jadid walakinal id liman tu'adu tazid. Bukan dikatakan hari raya bagi orang yang berpakaian baru, dikatakan hari raya bagi orang yang ketaatannya semakin bertambah. Dados monggo kemakmuran Masjid Al Amin habis lebaran harus tetap dijaga. Nggih, kinten-kinten mengki bar boto banyak kemajuan apa kemunduran? Kemajuan, saya maju sofe nggih. Awal Ramadan softnya penuh, pertengahan gerek separuh, mungkin akhir-akhir gerek soft pertama. Nah, monggo kita harus meningkatkan kemakmuran Masjid Al Amin sebidah melih masjid jantung kampung. Nek masjid makmur insya Allah lingkungan miliki Bukit Bawen Permai menjadi lingkungan ingkang penuh berkah dan akan menjadi lingkungan ingkang pinaringan gemah ripah loh jinawi, pinaringan toto tentrem kerto raharjo. Amin Allahumma amin. Cekap sematan nyuwun pangapunten 2 kali kawulasan mriki ya, niki namung jadwal 2 kali ya, maka banyak tutur kata kurang berkenan, mohon maaf nggih. Kula nyuwun pangapunten Pak Bu nggih. Nah, dene ibu-ibu datang kawula pribadi, nek jenengan minta maaf kepada saya tidak ada maaf bagimu karena tidak ada salahmu padaku. Ngoten nggih Bu nggih. Kita ini kosong-kosong minal aidin wal faizin sadurunge foto kan ngoten nggih. Makaten wa'afu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.